Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Dr. Ihyan Badruzzaman, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zawiyah Tijani, yang kami hormati keluarga besar Kiai Haji Syekhuna Badruzzaman, para hakim Thariqah At-Tijani seluruh Indonesia, ikhwan dan akhwat Thariqah At-Tijani, dan Bapak Ibu sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebut satu persatu. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini di acara Idul Khatmil Al-Tijani kita semua dikumpulkan dalam silaturahim yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan yang pertama saya memintakan izin sekaligus salam dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sedianya berkenan hadir di tengah kita semua, tetapi karena ada satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir dan memerintahkan saya untuk bisa silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau sangat ingin kemari karena sebagaimana tadi Kiai Ihyan ceritakan kepada saya, terakhir beliau datang kemari tahun 2014. Dan insya Allah nanti sepulang dari sini saya akan melaporkan kepada Presiden agar suatu saat nanti Presiden bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, izinkan saya membacakan saja sambutan dari Presiden supaya tidak ada yang saya kurangi atau saya tambah, karena ini amanat yang harus saya laksanakan. Bapak Ibu sekalian, saya menyambut baik acara Idul Khatmil Al-Tijani yang ke-231 ini. Pertemuan ini dihadiri oleh para pengikut dan pembimbing atau muqaddam Thariqat At-Tijani seluruh Indonesia, dan sangat penting bukan hanya untuk pengikut Thariqat Tijani, tetapi juga untuk bangsa Indonesia, sebagaimana tergambar dalam tema silaturahim, silatul fikri, dan istighosah untuk keberkahan dan keselamatan bangsa Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, Thariqat Tijani ini didirikan oleh Siti Ahmad At-Tijani Al-Hasani, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah sufisme, terutama di wilayah Maghribi dan sekitarnya. Cendekiawan Muslim asal Pakistan, Fazlur Rahman menyebut model tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh At-Tijani disebut sebagai neo-sufisme, yaitu tasawuf yang tidak hanya fokus pada urusan ukhrawi tetapi juga peduli pada persoalan-persoalan duniawi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Tarekat Tijaniyah berkembang pesat dengan pengikut yang sangat banyak termasuk di Indonesia. Pengikutnya yang banyak merupakan cermin betapa tarekat ini dirasakan manfaatnya untuk para penganutnya, baik manfaat spiritual maupun non-spiritual. Sebagaimana diketahui bahwa tarekat ini telah tersebar di berbagai wilayah di Afrika, di Timur Tengah, bahkan hingga ke Asia dan Amerika. Hal ini membuat Tijaniyah memiliki pengaruh global yang signifikan dalam dunia Islam. Di antara peran global tarekat ini adalah dalam dialog antar agama dan saling pengertian dalam berbagai konteks. Hal ini membantu mempromosikan perdamaian dan kerjasama antara komunitas beragama yang berbeda-beda. Sesuai dengan ajaran tarekat yang menghargai aspek sosial dan kemanusiaan dari agama, Tijaniyah terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk amal, pemberian makanan kepada yang membutuhkan, serta bantuan bagi yang kurang beruntung.
Ini sebagai petunjuk bahwa pengikut Thariqat bukan komunitas yang tidak peduli atau menutup mata atas fenomena sosial yang ada. Di tengah perkembangan dunia yang pragmatis, peran Thariqat sebagai pengembang kesadaran spiritual masih sangat penting untuk terus dihidupkan dan bahkan harus diperbesar. Thariqat ini dapat menjadi wasilah untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sambutan dari Presiden Joko Widodo yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja Bapak Ibu, bahwa Indonesia sekarang ini memasuki tahun politik. Orang sudah mulai rame-rame bicara politik, bicara copras-capres, colak-calek gitu ya. Nah tentu saya berharap Thariqat Tijani ini mengambil peran yang lebih besar dalam tahun politik ini, terutama peran dalam mendamaikan umat. Bukan peran yang terlibat di dalam perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana umat ini bisa tetap tenang, tetap teduh, tetap damai, meskipun berbeda-beda dalam pilihannya. Tentu saya juga berharap Thariqat Tijani ini bisa menjadi contoh bagaimana memilih pemimpin yang baik, bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar ini, bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak keperbedaan yang menjadi kekuatan kita. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqat Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul, pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Saya yakin para ikhwan akhwat Thariqat Al-Tijani ini mampu memilih dan memilah mana yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semua, fid-dini, fid-dunya, wal akhirah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.